Berapa umur kalian di 2077? Apakah akan hidup di mana terjadi invasi dari planet lain? Tapi tenang aja guys, tandanya tidak terjadi di kehidupan nyata di mana bulan di tahun 2017 hancur sehingga menyebabkan tsunami, gempa bumi, dan bencana alam lainnya. Karena dirasa ras manusia di bumi saat itu sedang lemah-lemahnya, alien dari planet lain yang disebut scavenger menggunakan kesempatan itu datang ke bumi, melakukan invasi, namun bisa dikalahkan dengan kekuatan senjata pemusnah massal, memaksa manusia untuk meninggalkan bumi pindah ke planet lain. Mau tahu keseruan ceritanya? Kuy, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. tot 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 tot. Cerita bermula seorang pria berkacamata kobra sedang bermimpi berada di New York, di mana terdapat seorang wanita yang ia tidak tahu namanya, namun mengenalinya seperti kenangan indah padahal ia pun belum pernah mengalaminya. Pria itu bernama Jack, terbangun dari mimpi di hari Minggu pada tanggal 14 Maret 2077, 5 tahun sejak kebijakan hapus ingatan diwajibkan. Begitu pula dengan wanita yang tidur di sebelahnya bernama Victoria, di mana mereka berdua ditugaskan dalam misi yang sama. TET adalah pusat kendali misi yang mengorbit ke planet Bumi, sebuah stasiun luar angkasa berbentuk tetrahedral dengan panjang masing-masing sisi 48 km, di mana digunakan manusia sebagai batu loncatan sebelum migrasi ke Titan, bulan terbesar di planet Saturnus. Jack dan Victoria bertugas untuk melindungi kilang air di bumi dari gangguan pasukan scavenger yang saat ini masih tersisa dan bersembunyi di bawah tanah. Entah hal apa yang membuat mereka tetap memiliki semangat juang untuk terus menyerang Jack di siang hari dan menyerang drone di malam hari. Jack terbang melakukan pengecekan kilang air seperti biasa, sedangkan Victoria berada di ruang operator di bumi, di mana terhubung langsung dengan pusat kendali melaporkan bahwa ada 2 drone menghilang di titik yang pastinya Jack pun harus mendatanginya juga untuk mengambil drone yang jatuh. Pesawat Jack hilang kendali dan lost contact dengan Victoria saat memasuki kumpulan awan hitam tebal, namun kembali terbang saat hampir jatuh ke jurang, kemudian berhasil menemukan drone yang jatuh akibat pertempuran dengan scavenger di malam hari. Victoria tidak bisa melihat kondisi dengan jelas saat itu di lokasi jatuhnya drone karena ada di titik terendah dengan permukaan bumi, sehingga tidak bisa memastikan apakah Jack aman untuk mendarat atau tidak. Jack tetap mendarat mendekati drone dan mencoba memperbaikinya, sedangkan Victoria membantu mengawasi di sekitarnya, namun tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang sedang mengawasi Jack tidak jauh dari lokasi, bersembunyi di balik semacam terowongan dari stadion football yang telah lama hancur. Muncul seekor anjing di hadapan Jack menggonggong mengaktifkan drone yang rusak tadi berfungsi kembali, mengidentifikasi anjing, dan Jack kemudian terbang meninggalkan Jack tanpa assalamualaikum karena memang itu drone, bukan manusia. Jack dan Victoria masih kesulitan mencari drone yang satunya lagi, sehingga Jack terpaksa menurunkan motornya, kemudian solo touring tipis-tipis menelusuri jalanan di darat yang penuh dengan pasir dan bebatuan. Jack berhenti di suatu tempat karena menemukan sinyal dari speedometernya, kemudian turun mendekati dengan kondisi siaga mengarahkan senjatanya ke titik lokasi sinyal itu berasal, sedangkan Victoria melaporkan bahwa mereka akan terputus dengan TIT selama 15 menit dan Jack pun tetap turun ke bawah lubang di mana drone yang mereka cari jatuh ke dalamnya.
Tanpa diduga dari kejauhan nampak salah satu pasukan scavenger meneropong apa yang Jack lakukan, sedangkan Victoria mengirim pesan meminta bantuan ke pusat walaupun saat itu sedang terputus selama 15 menit. Jack? Lubang yang dimasuki Jack semacam perpustakaan di mana ditemukan kembali lubang besar sehingga Jack harus lebih memperhatikan langkahnya. Kemudian berhasil menemukan sumber sinyal tersebut yang ternyata adalah jebakan dan Jack berusaha menyelamatkan diri keluar dari lubang tadi, namun talinya terputus dan jatuh kembali. Ditambah laras panjangnya terlepas sehingga terpaksa hanya menggunakan handgun, sedangkan musuhnya lebih dari 10 alien. Jack beruntung muncul drone dengan kode 166 menghabisi semua alien tadi, kemudian terbang meninggalkan Jack sehingga Jack pun harus keluar dari lubang sendiri dengan membawa buku yang tidak sengaja ia temukan di perpustakaan dan nampak kesal karena motornya hilang diambil tukang begal. Jack kembali ke pangkalan dan mandi, namun merasa heran karena sempat muncul sebentar di pikirannya wanita yang selama ini berada dalam mimpinya. Kemudian Jack sempat membaca sebagian isi buku yang ia bawa. Jack memberikan Victoria sebuah bunga yang ia bawa dari bumi, namun Victoria membuangnya karena khawatir membawa virus, padahal tugasnya di bumi tinggal beberapa hari lagi dan tidak ingin ada masalah di kemudian hari. It's that we are so close to the end, and the last thing that we need is you putting it all at risk. Di malam harinya, Jack sempat bermimpi wajah Victoria berubah menjadi wajah wanita yang sering hadir dalam mimpinya. Kemudian terbangun karena ada ledakan dari kilang air di mana Jack segera terbang memeriksanya dan Sally yang merupakan AI alien yang menyamar sebagai atasan mereka meminta Victoria dan Jack untuk memperbaiki semua itu. Are you and Jack an effective team? Damn right we are. Jack terbang rendah menuju lokasi sinyal yang tidak dikenal sambil berkomunikasi dengan Victoria, kemudian mendarat dan masuk ke dalam ruangan yang ternyata ada sebuah radio terus menyala mengirim sinyal keluar angkasa, entah apa maksud dan tujuannya. Jack kembali terbang menuju lokasi yang ternyata sangat indah di mana ada sebuah rumah dekat danau, kemudian menyalakan musik dan rebahan, membuat Jack bermimpi kembali di siang bolong namun terbangun karena melihat ada pesawat yang terkena tembakan melintas. Jack terbang menuju lokasi pesawat itu jatuh di mana Sally melarangnya melalui Victoria, namun Jack tetap melakukannya dan menemukan bahwa pesawat yang tertembak jatuh itu membawa awak manusia dalam sebuah kapsul. Jack semakin kaget karena salah satu awak yang berada di dalam kapsul itu adalah wanita yang selalu hadir di dalam mimpinya. Kemudian datang drone menembaki kapsul itu satu persatu hingga saat drone itu hendak menembaki kapsul yang di dalamnya wanita yang ia kenal di mimpinya, Jack kemudian menghalanginya hingga akhirnya drone-nya pun pergi. Jack membawa kapsul itu ke markas dan membukanya. Tidak lama kemudian wanita itu terbangun setelah 60 tahun lamanya sambil memuntahkan cairan nafas hingga akhirnya kembali pingsan setelah memanggil-manggil nama Jack. Wanita itu siuman di mana sempat terjadi ketegangan karena ia ingin kembali ke pesawatnya, namun akhirnya duduk santai bertiga sambil menikmati cuanki tapi kuahnya saja. Kemudian Jack menjelaskan apa yang dia dan Victoria lakukan di sini, sedangkan wanita itu bernama Julia tetap bungkam tidak mau memberitahu misinya.
Jack dan Victoria berbincang empat mata di mana Victoria ingin Julia pergi dari sini, khawatir menjadi masalah, sedangkan Jack penuh dengan pertanyaan kenapa drone membunuh para krunya si Julia dan pusat kendali menghilangkan ingatan mereka 5 tahun yang lalu. Let's just get through the night. Okay. Seseorang dari bawah bumi meneropong ke arah markasnya Jack, nampak seperti manusia, namun mengenakan pakaian serba hitam. Masih belum jelas apakah dia adalah alien atau manusia, sedangkan Julia bangun di pagi hari menatap ke arah pesawatnya Jack. Jack memberitahu Julia bahwa Victoria melapor ke pusat dan pusat akan mengirimkan orang untuk membawanya. Namun, Julia meminta bantuan Jack untuk memeriksa terlebih dahulu rekaman di pesawatnya supaya semuanya jelas. Jack akhirnya memutuskan mengantar Julia dengan pesawatnya pada malam hari walaupun dengan resiko serangan scavenger lebih besar dibanding siang hari, di mana hal itu membuat khawatir Victoria yang saat itu belum sempat ganti baju. Mereka tiba di lokasi dan Julia berhasil menemukan kotak hitam. Tiba-tiba Jack dilumpuhkan scavenger, kemudian dibawa entah kemana. Sedangkan di pagi hari, Sally menghubungi Victoria dari pusat sehingga Victoria terpaksa menutupi semua itu dengan mengatakan bahwa Jack sedang berpatroli dan kehilangan sinyal. Took a pre-dawn patrol and went off comm. Jack terbangun dalam keadaan terikat, kemudian terdengar suara manusia mengatakan sesuatu, dan benar saja seorang pria kulit hitam menyalakan korek api dalam kegelapan menyebat cerutu yang entah dari mana belinya. Jack kaget karena melihat ruangan itu penuh dengan manusia bukan alien. Setelah lampu dinyalakan, kemudian diberondong pertanyaan pria bernama Malcolm supaya Jack sadar bahwa apa yang diyakininya selama ini adalah kebohongan yang disengaja. Well, most of the time. Jack dibawa ke sebuah ruangan di mana ada drone yang sebelumnya hilang. Kemudian Malcolm meminta Jack untuk memprogram drone tersebut terbang ke TET membawa nuklir, namun Jack menolaknya sehingga Jack sempat ditembak Skycase di bagian rompi anti peluru dan mengancam akan membunuh Julia. Drone yang dikirim pusat menemukan persembunyian scavenger namun bisa dilumpuhkan walaupun ada 2 korban jiwa. Kemudian Malcolm membiarkan Jack dan Julia pergi ke area radiasi menggunakan motor yang sempat dicuri untuk menemukan kebenaran, walaupun Skycase beranggapan perbuatan Malcolm melepasnya tidak benar. What makes you think he's different? She does. Jack membawa Julia ke tower untuk memberikan kode ke Veronica bahwa dia baik-baik saja. Kemudian Veronica mengirimkan pesawat ke titik 37 dan Sally menarik kembali semua drone untuk menghentikan pencarian. Tasking the other drones back to rig support. Julia akhirnya memberitahu Jack bahwa dia adalah istrinya dan memeluknya untuk mengembalikan ingatannya, di mana momen itu pernah dilakukan di tempat yang sama. Namun hal itu membuat Veronica bersedih karena menganggap Julia adalah pelakor. Veronica tidak mau membukakan pintu karena merasa dikhianati. Kemudian Jack memberitahu kenyataan bahwa Julia adalah istrinya, namun bukan membuat keadaan semakin membaik, malah membuat Veronica melapor ke pusat keadaan yang sebenarnya karena sakit hati. Go ahead, 49. I'm having a problem with my technician. No, you don't know what you're doing.
He found a survivor at the crash site. Gotta listen to me. She was impeding his ability. Veronica kaget karena pintu malah terbuka setelah laporan ke pusat yang sebenarnya. Kemudian dari pusat sistem mengaktifkan drone yang berada di bawah ruangan untuk membunuh dirinya. Kemudian Sally tanpa punya hati dari monitor menawarkan Jack untuk menjalankan misi yang baru bersama si Julia. I know. It's tragic. She was a wonderful person. Jack, we want to bring you in. I've been authorized to tell you we're going to assign you a new mission. You and the survivor. Jack pergi dengan pesawat bersama Julia tanpa menghiraukan Sally, kemudian diserang 3 buah drone di udara membuat Jack berpikir untuk terbang menuju awan hitam yang penuh dengan petir, membuat drone sempat mati karena tersambar petir, namun normal kembali beberapa saat kemudian. Jack terbang rendah di antara tebing dan bersembunyi, kemudian melakukan serangan di mana berhasil menjatuhkan 2 buah drone, namun kembali mendapatkan serangan dari drone terakhir di mana membuat mereka memasuki zona radiasi dan akhirnya terjatuh. Jack meminta Julia untuk tinggal kemudian mendekati drone yang jatuh di mana Jack keheranan menemukan kembarannya turun dari pesawat dan memperbaiki drone tersebut sehingga membuat mereka bertarung di mana yang satu tidak tahu apa yang terjadi sedangkan satunya lagi berusaha untuk menjelaskan. Dalam pertarungan itu Jack melepaskan tembakan yang secara tidak sengaja mengenai istrinya Julia yang tiba-tiba datang menghampiri karena khawatir sekaligus heran melihat ada 2 Jack saling bertarung sedangkan Jack berhasil mengunci leher kembarannya hingga pingsan kemudian berlari mematikan drone yang mulai bergerak akan menyerang. Jack berlari melihat Julia tiduran dengan luka di perutnya, namun Julia menolak untuk disentuh karena masih mencerna dengan apa yang baru dia lihat. Kemudian Jack menggendongnya ke tempat yang lebih aman. Jack terbang menggunakan pesawat yang digunakan kembarannya menuju pangkalan yang mirip dengan sebelumnya, memeriksa dan benar saja Veronica pun ada kembarannya. Bahkan memberikan ciuman yang membuat Jack lebih memilih untuk tidak menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. I was thinking, why don't you come down with me? Jack kembali menemui Julia dengan membawa peralatan medis, kemudian terbang ke lokasi rumahnya masih di bumi pinggir danau dengan view bukit dan suara kicauan burung membuat hati tenang ditambah murotal jus 30. Jack dan Julia kembali ke markas Malcolm untuk melanjutkan apa yang sempat tertunda, namun dari pangkalan Sally menemukan jejak Jack kemudian mengirim 3 buah drone untuk menghabisinya. Jack memprogram ulang drone yang ada di markas Malcolm di mana akan digunakan untuk membawa nuklir ke TET yang saat ini mengorbit ke bumi, kemudian membawanya keluar markas. Namun 3 drone kiriman sudah tiba duluan, menghadang tepat di depan pintu gerbang saat dibuka. Drone musuh akhirnya bisa dilumpuhkan walaupun sempat memakan banyak korban jiwa, bahkan Malcolm sendiri terluka saat pertempuran berlangsung, tapi masih bisa meminta untuk segera mengirimkan drone-nya ke TET. The drone. Send the drone. Jack mengabarkan bahwa drone-nya tidak bisa dikirim karena rusak, namun memberikan cara lain yaitu dia akan pergi sendiri membawa bomnya yang pasti hal itu tidak akan berhasil. Kemudian Julia memberikan ide jika Jack membawa Julia ke atas sesuai permintaan Sally sebelumnya, dia bisa membawa bom bersamanya. Julia dimasukkan ke dalam kapsul kemudian dibawa Jack terbang dengan pesawatnya menuju
TAT sembari memutar kembali rekaman black box pesawat sehingga membuat Jack terkejut bahwa benar yang dikatakan Julia bahwa dia dan Victoria yang pertama kali dibangunkan di dalam pesawat membawa awak lain di dalam kapsul. Morning, Becca. Morning, Sally. How you doing this lovely Jack meminta izin Sally untuk masuk ke dalam TAT dan mengkonfirmasi bahwa dia membawa Julia sesuai dengan request Sally dan mengatakan bahwa mereka akan menjadi tim yang lebih efektif, sebuah kata yang menjadi kode standar bahwa mereka ada di pihaknya. Jack berhasil masuk ke dalam TAT namun diinterogasi abis-abisan karena Sally adalah AI jahat yang tentu saja bisa menganalisa apa yang akan dilakukan Jack, ditambah Jack seringkali terdeteksi berbicara bohong dan terdengar gugup sehingga 2 buah drone terbang di kanan kirinya bersiap menembak menunggu perintah dari Sally. Jack, tell me why you're here. You have 5 seconds. Sally menanyakan alasan Jack datang kemari dan harus dijawab dalam waktu 5 detik. Kemudian Jack mengatakan bahwa dia ingin Julia hidup dan menyelamatkan entitas manusia sehingga jawaban teranalisa jujur dan dibiarkan masuk ke ruangan berikutnya. Jack melihat banyak sekali kembarannya sedang melamun di dalam ruang sempit dengan posisi yang sama, kemudian mendarat di depan benda berbentuk tetrahedral dan disambut dengan mengucapkan ahlan wa sahlan. You're doing the right thing. I don't know what you are or where you're from, but Jack menurunkan kapsul sambil bercerita kisah yang ia dapatkan dari buku Romawi kuno, kemudian membuka kapsul itu dan ternyata isinya Malcolm, sedangkan Julia berada di kapsul yang disimpan di rumah Jack tepi danau. I created you, Jack. I am your god. TAT berhasil diledakkan berikut Sally, AI yang selama ini bertanggung jawab atas kehancuran bulan dan pengurasan air laut di bumi dan menciptakan kebohongan adanya scavenger makhluk asing dan Titan tempat tinggal baru para manusia. Di akhir cerita, kloningan Jack 52 dan mantan pasukan Malcolm menemui Julia yang hidup dengan seorang anak kecil entah dari mana asalnya, kapan buatnya. Sungguh dunia saat itu sangat tidak bisa dibayangkan apa jadinya jika terjadi di dunia nyata. Pesan dari film ini, teruslah mengejar mimpi, jangan berputus asa, dan jangan pernah memainkan perasaan wanita, karena wanita bisa termakan api cemburu, begitu pula pria bisa jadi sama. Mari kita melawan begal bersama-sama.